Yo guys, balik lagi di channel yang paling bikin kalian susah tidur. Pernah nggak sih kalian ngerasa penasaran sama satu tempat yang kata orang-orang angker banget? Tempat yang bahkan buat ngelirik aja bikin bulu kuduk berdiri. Malam ini, gue bakal ceritain kisah 4 mahasiswa yang nekat menantang salah satu rumah paling terkutuk di Yogyakarta. Mereka masuk untuk mencari jawaban, tapi yang mereka temukan justru teror yang gak akan pernah bisa mereka lupakan. Pastikan kalian nonton sampai akhir, karena apa yang terjadi di dalam rumah itu jauh lebih buruk dari sekedar cerita hantu. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai ceritanya. Bagi kebanyakan orang, kota gede adalah surga perak dan arsitektur kuno. Namun bagi segelintir orang yang tahu, di antara gang-gang sempitnya yang seperti labirin, ada satu tempat yang namanya hanya dibisikkan dengan nada takut. Dalam kematian. Rumah itu bukan sekedar bangunan tua, ia adalah monumen bisu dari sebuah tragedi keluarga yang menolak untuk dikubur oleh waktu. 4 mahasiswa dari jurusan komunikasi memutuskan tempat itulah yang akan menjadi proyek akhir mereka. Bima, si pemimpin yang pemberani dan sedikit gegabah. Rian, juru kameramen yang logikanya selalu berperang dengan rasa takutnya. Sari, sang periset yang kutu buku, otaknya penuh dengan sejarah dan legenda lokal. Dan Dina, gadis pendiam yang entah kenapa selalu merasa lebih peka terhadap hal-hal yang tak kasat mata. Misi mereka sederhana, mendokumentasikan keangkeran dalam kematian. Sore itu, mereka berdiri di depan gerbang kayu raksasa yang sudah lapuk. Catnya mengelupas, menampakkan urat-urat kayu yang menghitam karena cuaca. Rumah itu besar, arsitektur Jawa Belanda yang megah namun kini tampak seperti raksasa yang sedang tidur dalam kesedihan. Dindingnya yang tinggi dan kusam seolah menelan semua suara dari luar. Hening yang ada di sana terasa berat seperti selimut tebal yang menekan dada. Dengan sedikit dorongan, gerbang itu terbuka dengan derit panjang yang memilukan. Mereka melangkah masuk ke halaman yang dipenuhi rumput liar setinggi pinggang. Di tengah halaman, berdiri sebuah pohon beringin tua yang akarnya mencuat dari tanah seperti jari-jari keriput. Suasananya langsung berubah. Udara terasa lebih dingin dan bau tanah lembab bercampur dengan aroma bunga Kamboja yang anehnya begitu pekat padahal tak ada pohonnya di sana. Mereka memasuki bangunan utama lewat pendopo yang luas. Lantainya yang terbuat dari tegel kuno kini retak dan berdebu tebal. Setiap langkah kaki mereka meninggalkan jejak, seolah mereka adalah manusia pertama yang menginjak tempat itu setelah berpuluh tahun. Sinar matahari sore yang masuk lewat celah-celah jendela kotor menciptakan garis-garis cahaya yang menari di antara pilar-pilar kayu berukir. Indah, sekaligus menyeramkan. Bima memberi isyarat agar Rian mulai merekam. Lensa kamera menyapu ruangan menangkap detail-detail yang terlupakan. Kursi goyang yang sedikit bergerak tertiup angin, sisa-sisa perabotan yang ditutupi kain putih kusam, dan sebuah lukisan besar di dinding yang potretnya sudah memudar tak berbentuk. Sari mengeluarkan catatannya. Ia bercerita dengan suara pelan, seolah takut mengganggu penghuni rumah itu. Rumah itu milik Raden Surudiningrat, seorang saudagar perak yang luar biasa kaya di awal tahun 1900. Ia tinggal bersama istrinya yang cantik dan seorang anak perempuan. Menurut legenda, keluarga itu lenyap secara misterius. Ada yang bilang mereka bangkrut dan pergi. Ada pula yang berbisik mereka semua mati di dalam rumah karena sebuah kutukan. Saat Rian mengarahkan kameranya ke sebuah sudut gelap, tiba-tiba lampu indikator di kameranya berkedip, lalu mati. Ia menepuk-nepuk kameranya dengan panik. Baterainya penuh tadi pagi. Ia mencoba menyalakannya lagi, tapi gagal. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk di tengkuknya. Hanya di titik itu saja. Ia mundur beberapa langkah dan rasa dingin itu hilang. Sementara itu, perhatian Dina tertuju pada sebuah pintu kayu jati yang tertutup rapat di ujung ruangan. Pintu itu terlihat berbeda dari yang lain. Ukirannya lebih halus, namun warnanya lebih gelap. Tanpa sadar, ia berjalan mendekat.
Tangannya terulur untuk menyentuh, tapi sebelum jarinya mengenai kayu, ia merasakan kesedihan yang begitu mendalam menusuk hatinya. Rasanya seperti ada seseorang yang menangis pilu di balik pintu itu. Air matanya tiba-tiba menggenang tanpa sebab. Melihat reaksi Dina, Bima dan Sari menghampirinya. Bima mencoba membuka pintu itu, tetapi gagannya macet, seolah sudah menyatu dengan pintunya sendiri. Di saat itulah, Sari melihat sesuatu di lantai dekat kaki Dina. Sebuah benda kecil berkilau tertutup debu tebal. Ia berjongkok dan menyingkirkan debu dengan hati-hati. Benda itu adalah sebuah bros perak kecil berbentuk bunga melati. Sangat indah, tapi sudah menghitam karena usia. Saat Sari memungutnya, mereka semua mendengar suara yang jelas dari lantai atas. Suara langkah kaki yang diseret, pelan, berat, dan semakin mendekat ke arah tangga. Keempatnya membeku. Mata mereka serentak menatap ke puncak tangga yang gelap. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi suara itu nyata. Rian dengan tangan gemetar berhasil menyalakan kembali kameranya dan mengarahkannya ke atas. Suara lengkak itu berhenti tepat di ujung tangga, di batas antara terang dan gelap. Hening kembali menyelimuti rumah itu, namun kali ini keheningan itu terasa mengancam. Mereka tahu mereka tidak sendirian. Bima menelan ludah mencoba menunjukkan keberanian. Ia memutuskan mereka akan kembali lagi nanti malam. Siang hari saja sudah seperti ini. Ia ingin tahu apa yang akan ditampakkan dalam kematian saat matahari sudah tenggelam. Sebuah keputusan yang nantinya akan sangat ia sesali. Mereka bergegas keluar dari rumah itu, meninggalkan keheningan yang mengawasi di belakang punggung mereka. Saat Bima menutup kembali gerbang kayu yang berderit, ia sempat menoleh ke salah satu jendela di lantai 2. Untuk sesaat, hanya sesaat, ia seperti melihat siluet seorang wanita berambut panjang berdiri di sana memandangi mereka dengan tatapan kosong. Lalu, siluet itu lenyap. Malam tiba dengan cepat, menelan sisa-sisa keberanian mereka. Tepat pukul 11, keempat mahasiswa itu kembali berdiri di depan gerbang dalam kematian. Kali ini, rumah itu tidak lagi tampak sedih, melainkan marah. Dalam balutan kegelapan, siluetnya yang besar dan hitam seolah menjadi lubang di angkasa, menyerap semua cahaya dan harapan. Udara terasa lebih berat, dan bau bunga Kamboja yang tadi sore hanya samar, kini menyengat hidung, menusuk hingga ke paru-paru. Bima menyalakan senter, cahayanya yang gemetar menjadi satu-satunya pemandu mereka. Rian sudah menyiapkan kamera dengan mode night vision. Lensanya yang hijau menatap dunia lain yang tak terlihat oleh mata telanjang. Mereka tidak banyak bicara. Setiap suara, bahkan gesekan jaket mereka sendiri, terdengar terlalu keras di keheningan yang pekat itu. Mereka mendirikan markas kecil di tengah pendopo, meletakkan tas dan beberapa botol air. Rencananya adalah menjelajahi lantai 1 terlebih dahulu, sebelum memberanikan diri naik ke atas tempat sumber suara langkah kaki tadi sore. Namun rumah itu sepertinya punya rencana lain. Baru sekitar 15 menit mereka di dalam, sebuah suara mulai terdengar. Sangat pelan pada awalnya, nyaris seperti bisikan angin.
Namun perlahan suara itu membentuk sebuah melodi. Melodi yang pilu dan menyayat hati, seperti yang biasa dimainkan oleh kotak musik tua. Arahnya jelas dari lantai 2. Mereka saling pandang. Logika Rian berteriak untuk lari, tapi rasa penasaran Bima yang diperkuat oleh tugas akhir mereka lebih dominan. Sari memeriksa alat perekam suaranya, berharap bisa menangkap fenomena itu. Sementara Dina, ia hanya berdiri mematung, matanya menatap kosong ke puncak tangga yang gelap, seolah ia bisa melihat sang pemain musik tak kasat mata itu. "Kita harus ke atas," bisik Bima, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Dengan formasi Bima di depan, Rian di belakangnya, dengan kamera yang terus merekam, diikuti Sari dan Dina yang paling belakang. Mereka mulai menaiki tangga kayu itu satu persatu. Setiap anak tangga berderit mengumumkan kedatangan mereka pada apapun yang menunggu di atas. Semakin tinggi mereka naik, udara semakin dingin dan melodi kotak musik itu semakin jelas. Lantai 2 adalah sebuah lorong panjang yang gelap, diapit oleh deretan pintu-pintu kamar yang tertutup. Cahaya senter Bima menari-nari, menampakkan debu yang berterbangan seperti kunang-kunang hantu. Melodi itu membawa mereka ke sebuah pintu di ujung lorong. Pintu kamar anak-anak. Catnya berwarna biru muda, sudah terkelupas di sana-sini dengan gambar bulan dan bintang yang memudar. Bima mendorong pintu itu dengan hati-hati. Pintu terbuka tanpa suara, menampakkan sebuah kamar yang membeku dalam waktu. Ada ranjang kecil dengan selimut yang masih rapi, sebuah meja belajar mungil, dan di sudut ruangan, sebuah kuda goyang dari kayu. Kotak musik itu tergeletak di atas meja, tutupnya terbuka, namun tak ada mekanisme apapun yang bergerak. Melodinya berhenti seketika saat mereka berempat melangkah masuk. Dina berjalan pelan ke arah ranjang, tangannya terulur seolah ingin merapikan selimut. "Dia sendirian di sini," bisiknya dengan suara bergetar. "Dia takut gelap." "Siapa?" tanya Sari pelan. "Anindita," jawab Dina seolah nama itu muncul begitu saja di benaknya. Sari terkesiap. Ia membuka buku catatannya dengan cepat, menyinarinya dengan senter ponsel. Raden Swerodiningrat memang memiliki seorang putri tunggal. Namanya Anindita Larasati. Menurut catatan sipil lama, gadis kecil itu meninggal di usia 8 tahun karena sakit. Tiba-tiba, kuda goyang di sudut ruangan bergerak sendiri. Maju, mundur, pelan pada awalnya, lalu semakin cepat semakin kencang seolah ada anak tak terlihat yang sedang memainkannya dengan penuh semangat. Derit kayunya yang ritmis memenuhi keheningan kamar, terdengar seperti tawa yang mengerikan. Rian menjerit pelan, kameranya berguncang hebat saat ia mencoba merekam kuda itu. Bima mundur selangkah, wajahnya pucat pasi, keberaniannya mulai terkikis oleh kenyataan. Brak! Sebuah suara bantingan pintu yang sangat keras datang dari lantai bawah, menggelegar ke seluruh penjuru rumah. Suara itu begitu kuat seolah seseorang mendobraknya dengan marah. Mereka kerencana kebisan. Suara kuda goyang langsung berhenti. Hening total. Tanpa pikir panjang, mereka lari keluar dari kamar anak itu, menuruni tangga dengan tergesa-gesa. Jantung mereka berdebar kencang. Mereka berharap itu hanya angin, tapi di dasar hati mereka tahu itu bukan.
Setibanya di pendopo, pemandangan yang menyambut mereka membuat darah mereka seolah membeku. Pintu kayu jati yang tadi sore terkunci rapat dan tak bisa dibuka. Pintu yang membuat Dina menangis itu kini terbuka sedikit. Celah gelap menganga dari baliknya, seolah mengundang mereka masuk. Ini adalah inti dari misteri rumah ini. Bima dengan nafas terhatan mendorong pintu itu hingga terbuka sepenuhnya. Ruangan di baliknya adalah sebuah ruang kerja yang berantakan. Buku-buku berserakan di lantai, kertas-kertas menguning terhampar di mana-mana, seolah pemiliknya pergi dalam keadaan panik. Di tengah ruangan, di atas sebuah meja tulis yang kokoh, tergeletak sebuah buku bersampul kulit yang tebal. Sebuah buku harian. Sari, sebagai periset, merasa wajib memeriksanya. Ia melangkah masuk dengan ragu, diikuti yang lain. Dengan tangan gemetar, ia membuka buku harian itu. Tulisannya adalah tulisan tangan gaya lama yang indah. Itu adalah buku harian Nyi Surodiningrat, istri sang Raden. Sari membaca paragraf pertama dari halaman acak yang terbuka. Malam ini, Mas Beyi pulang dengan mata yang berbeda lagi. Bukan mata suamiku. Itu mata dia, sang penjaga yang ia puja di ruang bawah tanah. Dia meminta persembahan lagi. Katanya perak dan emas tidak lagi cukup. Dia menginginkan sesuatu yang lebih hidup, lebih murni. Aku takut. Aku takut pada suamiku. Tapi aku lebih takut pada apa yang tinggal di bawah lantai rumah ini. Aku harus melindungi Anindita. Tepat saat Sari selesai membaca kalimat terakhir, pintu utama dalam kematian yang mereka lewati tadi, bam! Pintu itu tertutup dengan sendirinya. Bukan seperti tertiup angin, tapi seperti dibanting oleh kekuatan raksasa. Baut besinya yang berkarat bergeser dan mengunci dari dalam dengan bunyi klang yang mematikan. Mereka terjebak. Dan dari puncak tangga di lantai 2, suara itu terdengar lagi. Suara langkah kaki yang diseret. Namun kali ini, bunyinya lebih cepat, lebih berat, dan penuh amarah. Suara itu sedang menuruni tangga, semakin dekat, datang untuk menemui mereka. Suara langkah kaki yang diseret itu semakin dekat. Setiap derit anak tangga terdengar seperti detak jantung monster yang lapar. Keempatnya terpaku di ruang kerja, terperangkap antar pintu yang terkunci dan teror yang sedang menuruni tangga. Cahaya senter Bima gemetar. Bima menyorot ke arah pintu ruang kerja yang terbuka, menunggu sosok apa yang akan muncul dari kegelapan lorong. Rian, meski ketakutan setengah mati, memaksa dirinya untuk tetap merekam. Lensa night vision kameranya menampakkan lorong dalam warna hijau yang mengerikan. Sesuatu muncul di puncak tangga. Bukan siluet wanita atau anak kecil. Ini adalah sosok yang besar dan bungkuk, hampir memenuhi lebar tangga. Bentuknya tidak jelas, seperti bayangan yang diberi tubuh. Langkahnya berat dan tidak berirama. Satu kakinya diseret dengan susah payah, menimbulkan bunyi srek, srek yang membuat ngilu.
Itu dia, bisik Dina. Suaranya nyaris tak terdengar. Matanya terbelalak ngeri. Sang penjaga. Sosok itu berhenti di tengah tangga. Ia tidak menampakkan wajah, hanya kegelapan pekat di tempat yang seharusnya ada kepala. Lalu dari kegelapan itu terdengar suara. Bukan kata-kata, melainkan geraman rendah yang bergetar. Geraman yang terasa purba dan penuh kebencian. Bau anyir seperti darah lama dan tanah basah tiba-tiba menguar, memenuhi ruangan dan membuat perut mereka mual. Tanpa dikomando, Bima membanting pintu ruang kerja hingga tertutup dan menahannya dengan sekuat tenaga. "Bantu aku! Cari sesuatu untuk mengganjal pintu ini!" teriaknya panik. Rian dan Sari tersadar dari kelumpuhan mereka. Mereka segera mendorong sebuah lemari buku yang berat ke arah pintu. Suara geraman di luar semakin keras, disusul dengan bunyi geduk, geduk, geduk yang mengguncangkan pintu kayu jati itu. Sesuatu di luar sana sedang memukuli pintu dengan kekuatan yang tidak wajar. Pintu itu bergetar, engsel-engsel tuanya mengerang protes. Sementara kepanikan menguasai mereka, Dina justru berjalan menjauh dari pintu. Tatapannya kosong, terpaku pada sebuah permadani usang yang tergulung di sudut ruang kerja. Seolah ada yang memanggilnya, ia berjongkok dan mulai membuka gulungan permadani itu. Di bawahnya tersembunyi sebuah pintu lantai dari kayu, lengkap dengan pegangan besi berkarat. Pintu menuju ruang bawah tanah yang disebut dalam buku harian itu. "Jangan!" pekik Sari saat melihat apa yang dilakukan Dina. "Buku itu bilang ada sesuatu di bawah sana." Tapi Dina seolah tuli, tangannya sudah memegang pegangan besi itu. Anindita di sini, lirihnya. Dia tidak bisa pergi. Dia terjebak bersama dia. Di luar, suara gedoran berhenti. Hening sejenak. Keheningan itu jauh lebih menakutkan daripada suara gaduh tadi. Lalu mereka mendengar suara cakaran. Krik, krak, krik. Suara kuku yang tajam menggores kayu pintu, seolah sedang menuliskan pesan kematian untuk mereka. "Kita tidak punya pilihan lain," seru Bima. Keringat membanjiri wajahnya. "Lewat sana." Ia menunjuk ke pintu lantai yang ditemukan Dina. Dengan suara gedoran yang kembali dimulai, lebih keras dan lebih marah dari sebelumnya. Mereka tidak punya waktu untuk berdebat. Bima membantu Dina menarik pintu lantai itu. Udara dingin dan apek langsung menyembur keluar, membawa bau busuk yang lebih pekat. Tangga batu yang curam dan gelap mengarah ke bawah, ke dalam perut bumi. Rian turun lebih dulu. Kameranya masih menyala, lensanya yang hijau menembus kegelapan. Di bawah sana adalah ruangan berdinding bata yang lembab. Tidak ada perabotan, hanya sebuah altar batu rendah di tengah ruangan. Di atas altar itu ada noda-noda hitam yang sudah mengering. Satu persatu mereka menuruni tangga. Sari adalah yang terakhir. Saat ia hendak menutup pintu lantai di atasnya, ia sempat melirik ke arah pintu ruang kerja. Gedoran itu telah membuat sebuah lubang kecil di tengah pintu. Dan dari lubang itu, sesuatu sedang mengintip ke dalam. Bukan mata, hanya kegelapan yang berdenyut, hidup dan penuh dengan kebencian tak terhingga. Sari menjerit dan segera membanting pintu lantai itu hingga tertutup. Mereka kini terperangkap di ruang bawah tanah. Kegelapan total menyelimuti mereka. Hanya dipecah oleh cahaya senter Bima dan layar kamera Rian.
Bau busuk di sini begitu menyengat membuat mereka ingin muntah. "Apa yang kita cari di sini?" tanya Rian, suaranya bergetar. Dina tidak menjawab. Ia berjalan lurus ke arah altar batu itu seolah ia sudah tahu tujuannya. Tangannya menyusuri permukaan altar yang dingin dan kasar. Lalu ia berhenti di satu titik. "Di bawah sini," katanya. Bima menyenari altar itu. Di salah satu sisinya ada sebuah lempengan batu yang terlihat sedikit berbeda, seperti bisa digeser. Bersama-sama, Bima dan Rian mendorong lempengan itu. Dengan bunyi gesekan yang berat, lempengan itu bergeser, menampakkan rongga gelap di dalam altar. Rian mengarahkan kameranya ke dalam rongga itu. Layar hijaunya menampakkan sesuatu yang membuat mereka semua terkesing ngeri. Di dalamnya terbaring kerangka kecil. Kerangka seorang anak-anak. Pakaiannya sudah lapuk. Namun di antara tulang belundang lehernya tergantung sebuah kalung perak dengan leontin berbentuk bunga melati. Sama persis seperti brus yang ditemukan Sari tadi sore. Itu adalah jasad Anindita. "Dia bukan meninggal karena sakit," ucap Sari lirih menyimpulkan kengerian itu. Dia dijadikan persembahan." Cepat saat kebenaran itu terungkap, mereka mendengar suara dari atas. Suara pintu lantai yang mereka tutup tadi sedang digeser. Shhh. Geraman rendah itu semakin dekat, memenuhi ruang bawah tanah yang sempit dan menyesakkan. Setiap gema yang terpantul di dinding bata seolah memperbanyak jumlah teror yang datang. Bima mengarahkan senternya ke tangga batu dan jarinya gemetar di tombol on-off. Di layar kamera Rian yang kehijauan, bayangan bungkuk itu mulai menuruni anak tangga terakhir. Makhluk itu akhirnya menampakkan diri. Tingginya hampir menyentuh langit-langit, tubuhnya kurus kering, namun tulangnya tampak besar dan kokoh di bawah kulit yang gelap dan kencang seperti kulit mumi. Tidak ada wajah, hanya lekukan cekung yang dalam di mana seharusnya mata dan mulut berada. Sebuah pusaran kegelapan yang seolah menyedot semua cahaya. Jari-jarinya panjang dan kurus seperti ranting kering, berakhir dengan kuku hitam yang tebal dan tajam. Itulah yang tadi mencakar pintu. Saat kakinya yang diseret menyentuh lantai, bata, udara di ruangan itu turun drastis. Embun napas mereka mulai terlihat di depan wajah. Lampu senter Bima berkedip-kedip liar dan di kamera Rian gambar mulai terdistorsi oleh garis-garis statis, seolah kehadiran makhluk itu mengacaukan sinyal elektronik. Makhluk itu berhenti sejenak. Wajahnya yang kosong seolah memindai mereka satu persatu. Kemudian ia membuka mulutnya yang tak terlihat. Tidak ada suara yang keluar, tapi mereka semua merasakannya di dalam kepala. Sebuah bisikan serak yang dingin, penuh kebencian, mengucapkan satu kata, "Pergi." Bukan sebagai usiran, tapi sebagai perintah yang mustahil dipatuhi. Perintah yang mengejek ketidakberdayaan mereka. Makhluk itu mulai bergerak perlahan ke arah mereka. Pelan, tapi setiap langkahnya terasa seperti gempa kecil. Bima dalam keputusasaan melemparkan tasnya ke arah makhluk itu. Tas itu hanya menembus tubuhnya seolah melewati kabut asap, lalu jatuh ke lantai dengan bunyi debuk yang menyedihkan. Makhluk itu tidak nyata, sekaligus sangat nyata. Rian mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Kameranya masih merekam meskipun ia sudah memejamkan mata. Sari menjerit tertahan, air matanya mengalir deras. Ini adalah akhir. Mereka akan mati di sini, menjadi rahasia lain yang terkubur di bawah dalam kematian. Namun di tengah kepanikan itu, Dina tetap tenang. Matanya tidak tertuju pada makhluk mengerikan itu, melainkan pada kerangka kecil di dalam altar. Ia mendengar suara lain di benaknya.
Suara yang berbeda, bukan bisikan serak penuh kebencian, melainkan tangisan lirih seorang anak perempuan. "Tolong, dingin, satukan." Dina menoleh pada Sari, matanya memancarkan pemahaman yang aneh. "Brosnya," katanya dengan suara tegas yang mengejutkan. "Berikan brosnya peraku." Sari bingung, tapi tidak punya waktu untuk bertanya. Meragoh sakunya dengan panik. Tangannya yang gemetar mengeluarkan bros perak berbentuk bunga melati itu dan memberikannya pada Dina. Makhluk penjaga itu kini hanya berjarak beberapa langkah dari Bima. Ia mengangkat tangannya yang kurus, kuku-kuku hitamnya siap merobek. Tepat pada saat itu, Dina berlari ke depan, bukan menjauh, melainkan menuju altar. "Dina, jangan!" teriak Bima. Tapi Dina tidak mendengarkan. Dengan keberanian yang entah datangnya dari mana, ia memasukkan tangannya ke dalam rongga altar, melewati tulang belulang Anindita. Tangannya yang gemetar menempatkan bros perak itu di samping kalung dengan liontin yang sama. Saat kedua benda perak itu bersentuhan, keajaiban terjadi. Sebuah cahaya biru lembut memancar dari dalam altar, mendorong mundur kegelapan di sekitarnya. Makhluk penjaga itu berhenti. Ia mengeluarkan suara seperti desisan kesakitan dan mundur selangkah, tangannya menutup wajahnya seolah silau. Dari cahaya biru itu, terdengar suara tawa kecil seorang gadis. Tawa yang riang, bukan menakutkan. "Terima kasih," bisik suara itu di udara. Kemudian seluruh ruang bawah tanah bergetar hebat. Bukan karena amarah makhluk itu, tapi karena sesuatu yang lain. Dinding bata di belakang altar mulai retak. Batu bata berjatuhan, menampakkan sebuah lorong gelap yang sempit dan berbau tanah segar. Sebuah jalan keluar. "Cepat!" teriak Sari, menyadari kesempatan mereka. Bima menarik Rian yang masih syok. Mereka berlari ke arah lorong yang baru terbuka itu. Makhluk penjaga itu, pulih dari keterkejutannya, mengeluarkan geraman yang berbeda. Bukan lagi geraman dingin, melainkan raungan penuh amarah dan frustrasi. Ia melesat ke arah mereka. Bentuknya menjadi tidak stabil, seperti asap hitam yang mengejar mereka. Dina adalah yang terakhir masuk ke lorong. Sebelum ia benar-benar masuk, ia menoleh ke belakang. Untuk sesaat cahaya biru di altar membentuk siluet seorang gadis kecil yang melambaikan tangan, sebelum akhirnya cahaya itu meredup dan ditelan kembali oleh kegelapan dan amukan sang penjaga. Mereka berlari membabi buta di dalam lorong sempit itu. Di belakang mereka, raungan makhluk itu menggema semakin dekat. Mereka tidak tahu kemana lorong ini akan membawa mereka. Tapi yang pasti, ini adalah satu-satunya harapan mereka untuk bisa melihat matahari terbit lagi. Lorong tanah itu terasa tak berujung. Dindingnya lembab dan rapuh, sesekali meruntuhkan tanah ke pundak mereka. Satu-satunya penerangan adalah senter Bima yang cahayanya semakin redup, seolah energinya ikut tersedot oleh kengerian yang mereka alami. Di belakang mereka, raungan sang penjaga bergema semakin keras, dicampur dengan suara reruntuhan saat makhluk itu merobek jalannya sendiri untuk mengejar. Nafas mereka tersengal, kaki terasa seperti timah dan paru-paru terbakar. Rian sempat terjatuh, kameranya terlepas dari genggaman. Bima berhenti sejenak untuk membantunya berdiri. Saat Rian hendak mengambil kameranya, ia melihat layar yang masih menyala. Di layar hijau itu, sosok hitam yang mengejar mereka tampak begitu dekat. Bentuknya semakin besar dan mengerikan. "Tinggalkan saja!" teriak Bima, menarik Rian dengan paksa. Kehilangan kamera, satu-satunya bukti nyata dari teror yang mereka alami, terasa seperti pukulan telak bagi Rian. Tapi nyawanya jauh lebih berharga.
Mereka terus berlari, didorong oleh adrenalin murni. Lorong mulai menanjak dan mereka bisa merasakan hembusan udara segar dari depan. Sebuah harapan. Mereka akhirnya melihat titik cahaya di ujung lorong. Bukan cahaya gaib, tapi cahaya pucat fajar yang menyingsing. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka mempercepat lari. Bima keluar lebih dulu, terengah-engah di atas tanah yang dipenuhi rumput liar. Disusul Sari, lalu Rian, dan terakhir Dina. Mereka ternyata keluar di sebuah sumur tua yang sudah kering, tersembunyi di balik semak-semak lebat di bagian paling belakang halaman dalam kematian, jauh dari bangunan utama. Begitu Dina berhasil keluar, lorong di belakang mereka runtuh total, menutup jalan keluar itu untuk selamanya dengan suara gemuruh yang teredam. Raungan sang penjaga tiba-tiba berhenti, hening. Mereka berempat terbaring di tanah, gemetar, kotor, dan terengah-engah. Langit di timur mulai memerah, mengusir kegelapan malam. Azan subuh terdengar sayup-sayup dari kejauhan, terasa seperti lagu pengantar keselamatan yang paling merdu yang pernah mereka dengar. Mereka berhasil. Mereka selamat. Mereka tidak berani menoleh ke arah rumah itu lagi. Mereka hanya bangkit dengan sisa-sisa kekuatan dan berjalan sempoyongan menuju gerbang depan. Anehnya, gerbang kayu raksasa yang tadi malam terkunci rapat dari dalam, kini terbuka sedikit, seolah mempersilahkan mereka pergi. Saat mereka melangkah keluar dari halaman dalam kematian, melewati gerbang itu, mereka merasakan beban yang sangat berat terangkat dari pundak mereka. Udara kembali normal. Bau Kamboja dan bau anyir darah lenyap, digantikan oleh aroma embun pagi, seolah mereka baru saja keluar dari dimensi lain. Mereka tidak pernah membicarakan detail malam itu secara lengkap satu sama lain. Proyek akhir mereka dibatalkan dengan alasan kesulitan teknis. Tidak ada yang akan percaya cerita mereka. Tanpa rekaman dari kamera Rian, itu semua hanya akan terdengar seperti dongeng horor yang gila. Tapi bukti teror itu tetap ada. Bima, yang biasanya paling berani, menjadi lebih pendiam dan sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk. Rian fobia terhadap kegelapan dan ruang sempit. Sari menyimpan buku harian Nyi Surodiningrat, namun ia tak pernah berani membacanya lagi. Dan Dina, ia tidak lagi merasakan atau melihat hal-hal aneh. Seolah-olah pertemuannya dengan arwah Anindita telah menutup kemampuannya. Sebuah anugerah yang terselubung. Mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Raden Surodiningrat melakukan pesugihan dengan makhluk penjaga, mengorbankan kekayaan, lalu akhirnya nyawa putrinya sendiri untuk menjaga kekuasaannya. Arwah sang Raden menjadi budak abadi dari makhluk itu, menjadi sosok bungkuk yang menghantui rumah. Sementara arwah Anindita terjebak, tidak bisa pergi, karena tubuhnya disembunyikan dan jiwanya tidak utuh. Dengan menyatukan bros dan kalungnya, mereka telah membebaskan jiwa Anindita. Pembebasan itu memberi mereka jalan keluar, sementara sang penjaga dan arwah tuanya kini kembali terkurung dalam kesunyian abadi dalam kematian. Rumah itu masih berdiri di Koto Gede, sunyi dan tampak angkuh. Orang-orang masih berbisik tentang keangkerannya, tapi kini ada satu rahasia lagi yang tersimpan di baliknya. Rahasia tentang 4 mahasiswa yang masuk mencari cerita, namun justru menjadi bagian dari cerita itu sendiri.
mereka tidak mendapatkan nilai, tapi mereka mendapatkan pelajaran yang jauh lebih berharga. Ada pintu-pintu tertentu yang memang seharusnya tidak pernah dibuka. Gimana guys? Gila kan? Mereka berhasil keluar, tapi trauma itu bakal mereka bawa seumur hidup. Cerita ini ngingetin kita semua kalau rasa penasaran itu emang manusiawi, tapi ada batasnya. Nggak semua tempat yang sepi itu butuh didatengin. Kadang rahasia itu lebih baik tetap jadi rahasia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian nggak ketinggalan cerita-cerita mengerikan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan coba cek lagi. Pintu kamar kalian udah kekunci rapat belum? Selamat malam.